Sekilas tentang Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian merupakan sebuah organisasi pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, termasuk sebuah organisasi yang dinamis karena keberadaannya merupakan hasil perubahan atau likuidasi dari dua organisasi yang menangani masalah transportasi di Jawa Barat, yaitu organisasi atau instansi vertikal yang bernama Kantor Wilayah 10 Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan organisasi atau instansi daerah yang bernama Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat. Masing-masing institusi tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan akhirnya dengan diberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, instansi vertikal Kantor Wilayah 10 Departemen Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan instansi DLLAJ dilikuidasi menjadi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat yang kemudian strukturnya disempurnakan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000. Sejalan dengan perkembangan isu politik dan pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang isinya berupa panduan pembentukan organisasi perangkat daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten kota yang disesuaikan dengan potensi dan beban kerja yang dimiliki masing-masing daerah. Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Barat ikut berubah dengan mengacu pada peraturan tersebut, dan khusus Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan mulai berlaku efektif per Januari 2009. Berikut saya tampilkan daftar nama pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Lalu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat punya tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Pergub Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan angkutan sungai, danau dan penyeberang, transportasi udara dan kereta apian yang menjadi kewenangan provinsi. Melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Fungsi yang pertama adalah penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi. Penyelenggaraan pengelolaan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Yang ketiga adalah penyelenggaraan administrasi dinas. Yang keempat adalah penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. Fungsi kelima, penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Profil Dinas Perhubungan Jawa Barat tersebut dapat kalian baca juga di disubjabar.prof.go.id. Seperti itu. Lalu adapun tugas dan sasaran kinerja di bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, di mana saya saat ini ditempatkan dan ditugaskan di bidang tersebut. Yaitu yang pertama, tersusunnya dokumen kajian penataan manajemen rekayasa lalu lintas yang dikerjakan oleh konsultan dan diawasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah tersusunnya laporan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, tersusunnya rekomendasi analisis dampak lalu lintas. Lalu apa keterkaitan tugas pokok saya untuk mendukung Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah fungsi pertama, tugas saya adalah tersusunnya dokumen kajian penataan manajemen rekayasa lalu lintas. Itu selaras dengan fungsi pertama, yaitu penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan. Lalu yang fungsi kedua, penyelenggaraan pengelolaan di bidang perhubungan. Untuk tugas saya yang kedua adalah tersusunnya laporan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Selaras dengan fungsi yang pertama juga, perumusan kebijakan teknis, karena laporan ini diperlukan sebagai dasar dalam menilai keselamatan angkutan umum. Selaras juga dengan fungsi keempat, yaitu penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas. Laporan ini menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan angkutan secara sistematis, serta masukan untuk pelaporan ke gubernur dan instansi terkait sesuai kewajiban pelaporan pemerintah daerah.
Lalu tugas saya yang ketiga adalah tersusunnya rekomendasi analisis dampak lalu lintas atau kita singkat ANDALALIN. Keterkaitannya dengan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah yang pertama dengan fungsi pertama, perumusan kebijakan teknis. ANDALALIN adalah alat teknis penting dalam menilai dampak proyek pembangunan ataupun kegiatan terhadap lalu lintas. Rekomendasi kami merupakan bagian dari proses perumusan kebijakan yang berbasis data yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Lalu selaras juga dengan fungsi kedua, pengelolaan di bidang perhubungan. ANDALALIN menjadi input dalam proses pengelolaan lalu lintas terkait perizinan pembangunan, perencanaan jalan, atau perubahan lalu lintas. Kegiatan ini kami turut mendukung pengelolaan perhubungan yang efisien dan berkelanjutan. Lalu strategi apa yang mungkin bisa kami rancang dalam melaksanakan penugasan kami atau penugasan saya khususnya menjadi lebih baik dengan perwujudan Smart ASN yang hari ini sebagai agenda 3 sebagai bagian dari Latsar CPNS kami pelajari hari ini. Coba kita teliti satu persatu. Yang pertama adalah tugas yang pertama. Tugas saya sebagai penataan manajemen rekayasa lalu lintas. Keterkaitannya dengan perwujudan Smart ASN yaitu adalah peningkatan pengetahuan dengan mempelajari secara rinci proses e-procurement yang berlaku di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah memahami kebutuhan dan keluhan masyarakat dengan mengelola formulir e-survey untuk menampung keluhan masyarakat terkait permasalahan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Lalu yang ketiga, membuat struktur folder digital yang dapat diakses semua pihak untuk menjaga akuntabilitas dan inklusivitas. Lalu untuk mendukung tersusunnya laporan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum, kita menggunakan perspektif Smart ASN. Yang pertama, kita dapat melakukan untuk merancang dashboard online sederhana untuk memantau dan menginput key performance indicator keselamatan angkutan umum di lingkup Provinsi Jawa Barat. Lalu merancang penyusunan video tutorial terkait penyusunan dan pelaksanaan dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum untuk ditujukan kepada para pengelola perusahaan angkutan umum. Lalu membuat formulir online untuk feedback pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam pengurusan dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Lalu untuk rekomendasi analisis dampak lalu lintas, mungkin kami, khusus saya, bisa merekomendasikan untuk merancang penyusunan video tutorial terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk memproses perizinan ANDALALIN, membuat formulir online terkait permohonan rekomendasi analisis dampak lalu lintas, merancang platform peta digital yang menggambarkan luas jalan di bawah kewenangan Provinsi Jawa Barat. Dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan untuk bahwa perancangan rencana model Smart ASN ini mendukung transformasi digital yang solid, mendasar, dan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan pendekatan perwujudan nyata Smart ASN dan tidak sekedar hanya menggunakan teknologi, tetapi memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Bukan hanya soal mengikuti aturan, tapi mengubah cara berpikir menjadi pemikiran strategis, pengguna data yang cekatan, pemecah masalah yang proaktif, dan pelayan publik yang berintegritas. Jadi saya, Albertus Edi Oktavisa, demikian disampaikan. Terima kasih.